Waalaikumsalam wabarakatuh. Saya akan melakukan aksi nyata di modul 3.2 yaitu tentang masalah sumber daya aset sekolah. Untuk itu ibu bapak menyaksikan video yang saya tampilkan ya. Mangga disaksikan Bu. Karena ada hal yang harus kita bicarakan. Mengingat sebentar lagi kita akan melaksanakan acara pemeriksaan sekolah. Tapi saya minta bantuan dari wali murid, kayaknya agak susah Bu. Tahun kemarin mereka tidak mau untuk menyumbang uang. kalau acara perpisahan tidak dilaksanakan, orang tua murid akan menanyakan kepada saya. Kalau kita buat acara seadanya Bu, dengan barang-barang dan alat yang kita punya, itu susah juga Bu. Minimal kita harus punya sound system, dan itu kita tidak punya. Terus kita harus sewa dan tidak ada dananya. Belum lagi nanti sewa panggung dan Juga dengan dana yang sedikit, kita harus melaksanakan acara. Iya Bu, kalau kita mengadakan acara perpisahan, berarti kita harus mengisi acara perpisahan tersebut dengan tari-tarian atau dengan yang lainnya. Dan kita juga harus melatih murid kita untuk tampil nanti di acara perpisahan. Kalau saya pribadi tidak sanggup Bu, waktunya terlalu mepet. Saya setuju. Acara itu kan membutuhkan dana dan waktu. Kemudian latihan. Baiklah, kalau gitu kita putuskan tahun ini kita tidak mengadakan acara perpisahan sekolah. Kecuali jika kita mendapatkan dana dari pusat atau ada dana BOS yang bisa kita gunakan untuk acara perpisahan ini. Kami bersama kita memiliki anggaran yang tidak cukup banyak. Bagaimana kalau kita menggunakan apa yang ada dan apa yang bisa kita lakukan agar acara perpisahan berkesan untuk anak-anak murid kita? Iya Bu, kita bisa membuat acara perpisahan sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya kita bisa meminjam aula kecamatan. Kebetulan ada orang tua wali murid kelas 6 sebagai pengurusnya. Nanti saya akan tanya bagaimana prosedur untuk meminjam aula tersebut. Boleh juga tuh Pak, bagaimana dengan dekorasi dan panggung? untuk kebutuhan itu sudah saya catatkan di sini Bu. Yang pertama itu untuk panggung, nanti kita bisa menggunakan meja-meja kelas Bu, kita susun jadi panggung itu bisa Bu. Nah untuk aula itu kalau Pak Puji bisa Bu, pinjam yang di dekat sekolah itu lebih mudah Bu. Jadi anak-anak kelas 6 bisa kita minta bantuannya mengangkat meja-meja itu ke aula. Nah terus yang ketiga Bu, untuk dekorasi sama hiasan bunga kita bisa pinjam ke guru-guru yang lain, atau kalau masih kurang kita bisa pinjam ke orang tua siswa Bu. Terus pita itu ada Bu, anak-anak kita yang bikin pita untuk keterampilan, itu bisa kita gunakan. Nah untuk balon itu kebetulan Bu, tahun lalu kan masih ada sisa, jadi kita bisa gunakan balon itu untuk tambah dekorasi acara kita ini. Saya juga punya ide Bu, untuk kostum. Bagaimana kalau kita menggunakan seragam anak-anak yang ada. Kemudian hiasan bajunya kita bisa menggunakan tali rafia untuk rumbai-rumbainya, dan bisa kita susun juga bunga-bunga di situ. Untuk hiasan kepala kita juga bisa pakai daun seadanya yang ada di kebun. Kemudian kalau mau sedikit repot sih kita menggunakan karton dan anak sendiri yang mewarnai. Untuk konsumsi, bagaimana kalau kita melibatkan orang tua murid untuk menyumbangkan kue-kue kering yang nanti disajikan untuk mereka juga? Bisa Bu, itu Bu, mereka boleh menyumbang sesuai kemampuan mereka tentunya. Oke, baiklah. Saya sangat senang sekali mendengar ide-ide Bapak dan Ibu guru sekalian. Ayo kita buat acara perpisahan ini menjadi berkesan buat anak-anak dan orang tuanya juga. Dari pemaparan video tadi tersebut, ibu-ibu ada yang mau dipertanyakan? Ada acara apa, maksudnya ada sesuatu yang pengen disampaikan dari video tadi? Kira-kira tentang apa? Jadi acaranya adalah tentang perpisahan. Jadi membuat perpisahan, bagaimana perpisahan itu berkesan. Ini ya Bangga, Ulala, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, gimana Bu? Dalam video tersebut
kita itu harus mencari ya untuk solusi masalah yang sedang dihadapinya dengan Ya. baik. Misalnya tadi acara perpisahan untuk lulusan kelas 6 tidak bisa pengadaan aula, tidak ada dana dan segala macamnya. Jadi berusaha dulu untuk mencari solusinya. Bisa dengan tadi bagus ya. Ada orang tua murid yang punya orang kecamatan memberdayakan, jadi yang memberdayakan orang tua murid juga. Memberdayakan warga sekitar. Warga sekitar. Warga sekitar sekolah, bagus. Gimana ibu yang di belakang? Masih sepakat dengan yang di depan? Gimana? Silakan. Ini ibu-ibu, bagus ya pertanyaan tadi, stimulus tadi sudah direspon oleh Bu Lala. Jadi segala sesuatu permasalahan yang ada, kita cari solusi yang terdekat. Jadi memperdayakan sumber daya yang ada di sekolah. Ya, jadi betul. Yang disampaikan Mbak aksi nyata ini adalah pengelolaan sumber daya. Sumber daya itu kalau menurut dibagi dua ya. Sumber daya yang di dalam ekosistem sekolah itu, dalam jaringan sekolah, dalam sekolah itu ada dua. Ada unsur yang namanya biotik dan abiotik. Dan biotik ini terdiri dari manusianya. Kalau abiotik adalah sarana dan prasarana. Jadi dalam pengelolaannya ada 7 aset yang harus yang harus dikerjakan dalam sekolah, yaitu dalam pengelolaan sumber daya manusianya. Ya, mau tidak mengembangkan itu, jadi membentuk sekolah yang menyenangkan, sekolah yang bisa diharapkan oleh kita bersama adalah manusianya. Manusianya apa banyak? Sumber daya manusianya bisa dari kita, murid, sekolah, komite sekolah, warga lingkungan sekitar itu memperdayakan. Jadi ada 2 video tadi. Di video yang pertama itu berbasis nilai-nilai kekurangan. Jadi menganggap orang ini jadi nggak digali dulu apa di dalamnya ini. Jadi diajak dulu diskusi seperti itu. Yang kedua adalah berbasis kekuatan. Tadi kalau berbasis kekuatan, masing-masing kompetensi manusia itu adalah mempunyai ide di mana sih memunculkan masalah itu, membuat menjadi solusi bersama seperti itu ya. Yang kedua sosial ini ya Bu ya. Sosial, modal sosialnya apa nih? Kita adakan dulu rapat gimana, terusan bagaimana warga lingkungan sekitar itu adalah modal sosial. Dalam modal politik adalah sistem kerjasama ya, kerjasama dengan puskesmas. Tadi dibicarakan dalam video itu meminjam aula, tadi kan sudah seperti itu ya. Yang ini adalah ada yang namanya modal agama, semua dilindungi warga lingkungan sekolah itu semua agama Islam, itu modal utama. Walaupun ada beberapa yang beragama non muslim ya seperti itu, ya bisa berdayakan bagaimana pendapatnya juga. Dan modal fisik, tentu IDN Sadagori mempunyai fisik yang sangat mumpuni ya. Ada 18 kelas coba dari lantai bawah sampai lantai kedua itu semuanya fisiknya, sarana prasarana sangat lengkap dan sangat mendukung dalam kegiatan pembelajaran. Itu ya. Di alam sekitar apa? Alam sekitar keluarga sekitar ya. Sarana juga sangat mendukung dan sangat sekali. Dan ini masalahnya finansial. Kalau video tadi finansial. Kenapa? Yang namanya dalam ekosistem sebuah perjalanan lingkungan pendidikan bukan hanya finansial saja, tapi 7 aset itu saling berkesinambungan, saling mendukung di antara satu dengan yang lain, sehingga kegiatan perpisahan sekolah itu berjalan dengan lancar. Ya Bu, tidak ada lagi pertanyaan? Tidak ada Pak. Ada ya. Sekian Pak Bu ya. Mohon maaf ini sudah mengganggu waktunya. Ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Baik, Pak. udah berapa hari sekolah nih? Lama kayaknya, Pak. Lama, udah mau kelas 6 nih. Iya. Gimana belajar di SD Sadagori? Bagus, Pak. Senang, Pak. Oh, senangnya. Iya. Gimana? Semakin bertambah nggak ilmunya? Makin, Pak. Alhamdulillah. Bertambah. Rencana mau sekolah di mana nih? Rencana SMP di SMP 1, Pak.
SMP 1 Iya. bagus ya, mantap nih Arya ini. Arya punya bakat apa nih? Bakat pencak silat ada Pak. Pencak silat, selain pencak silat apa lagi? Udah paling ya. Pencak silat Wah, aja. di kelasnya ranking berapa? Kadang 1 orang 2 Pak. Oh, 1 ya. Iya. Oh, di kelas 6 itu ranking 1. Kalau di kelas 1 ranking berapa? Ranking 1 Pak. Ranking 2, kelas 2, Kelas 2 ranking 2. kelas 2, kelas 3. 1 alhamdulillah. Alhamdulillah. Kelas 4, Kelas 4 2. kelas 5. Ranking berapa kelas 5? Kelas 5 enggak tahu tuh Pak. Oh, nggak ada rankingnya. Kelas 6? Enggak ada juga. Nggak ada juga. Pasti kemungkinan udah peringkat terbesar ya mungkinnya. Bagus nih bakatnya nih. Hasil dari didikan SDN Sadaguri 1 Kota Cirebon. Itu aset yang harus Ya. dikembangkan nanti di SMP 1. Mudah-mudahan Arya menjadi anak yang soleh Amin. nanti bagi orang tuanya juga agamanya serta bangsa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Arya wawancaranya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah Punya waktu sebentar ya? Ya. Antara 3 menit atau 5 menit nih. Mama Faidah kan perwakilan dari komite ya. Ya. Perwakilan dari komite di SDN Sadaguri 1 Kota Cirebon. Apa yang selama ini Mama Faidah mendukung SDN Sadaguri? Kalau untuk kegiatan di SDN Sadaguri itu memang banyak, Oh, iya. seperti kegiatan Isra Mi'raj ataupun kegiatan menyambut kemerdekaan ataupun HUT RI sendiri untuk Sadagurinya. Nah, yang plus minusnya tuh ada Pak. Kalau Plus minusnya ada. iya, untuk plusnya itu menambah semangat anak-anak dan orang tua walaupun komite untuk ikut berpartisipasi dalam memajukan atau memeriahkan SDN Sadaguri. Oh, iya. Nah, untuk minusnya kemungkinan tuh untuk persiapan itu kadang selalu mendadak gitu Oh, tuh Pak. oke. Terus untuk info kadang seringnya mendadak. Jadi untuk kesuksesan memang akhirnya sih sukses acaranya apa, tapi dari situ tuh istilahnya dalam mempersiapkannya tuh Pak istilahnya kayak buru-buru gitu tuh Pak. Oke. Dalam- Sekolah mungkin sekolah favorit, mungkin Ya. banyak kegiatan dan agenda tahunan dan agenda apa jarak dekatnya Jarak. memang sangat dekat sekali ya. Nah iya. Intinya dari gitu, Pak. komite mendukung ya semua apa yang Kalau ada dari direncanakan komite di sekolah ya. mendukung Pak. Ini Tapi aset ya, yang sangat bagus dari antara komite dengan sekolah itu saling membutuhkan ya satu Ya, sama lain. sama. Ini terima kasih Mama Faidah. Hanya sebentar saja ingin wawancara kepada Mama Faidah. Sama-sama, Terima Pak. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana di sekolah nih? Alhamdulillah. Oh, gimana ngajarnya selama ini di SDN Sadaguri? Ya, alhamdulillah sih di Sadaguri ini perkembangannya bagus ya, murid-muridnya banyak, beda dengan mengajar di SD-SD lainnya, Iya. mana kekompakannya sangat bagus, sangat kita tingkatkan ke depannya. Oh, punya aset apa nih Pak Bambang yang harus dikembangkan? Punya asetnya itu ketika dalam penilaian, kemudian dalam FPP, silabus, prota, promes itu ya alhamdulillah harus ketika mau ngajar FPP sudah jadi, ketika mau ngajar FPP silabus itu sudah ada. Jadi direncanakan dulu ya sebelum itu ya. Untuk kedepannya gimana? Kedepannya saya ingin tingkatkan kekurangan-kekurangan yang ibu pengawas sampaikan, baik pengawas dinas maupun pengawas PPAI. Setiap guru itu harus mempunyai motivasi yang tinggi agar mendidik generasi penerus bangsa itu lebih baik dan lebih hebat lagi. Ya, Pak. Terima kasih Pak Bambang sudah memberikan wawancara kepada kami. Nanti di supervisi ya tadi ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana Pak? Punya waktu nggak nih sebentar aja 5 menit? Oke. Ah iya, oke. Boleh. Terima kasih Apa Pak. tuh?
Ini tujuan wawancara ini adalah membicarakan aset Pak, aset sekolah ya, aset pada diri kepribadian Bapak sendiri maupun aset sekolah. Kira-kira aset Bapak untuk sekolah ini seperti apa sih? Di samping Bapak mempunyai pendidikan yang S1, apalagi Pak? Pengalaman. Pengalaman. Gimana pengalaman belajar itu seperti apa sih? Pengalaman mengajar atau pengalaman belajar seperti apa? Pengalaman terutama berkaitan dengan bagaimana menghadapi siswa. Menghadapi siswa ya. Oh gitu Pak. Gimana dengan rekan sejawat bagaimana? Ya mendukung. Oh, mendukung. Saling mendukung, saling mengisi, saling mensupport sama lain, baik dari senior maupun dari junior, adik-adik seangkatan. Yang diharapkan Bapak nih dalam masalah aset sekolah, baik dari sarana, prasarana, bagaimana seorang pemimpin dalam mengelola aset Pak? Menurut Bapak seperti apa? Harus sesuai dengan peruntukannya. Sesuai dengan peruntukannya. Dan yang lebih penting pengarsipannya. Pengarsipannya. Ya, karena itu termasuk milik negara. Oh, Milik negara, barang milik pemerintah, berarti dalam pengarsipannya harus betul-betul. Karena sekecil apapun, kalau aset milik pemerintah itu tidak bisa sembarangan kita membuang, menjual. Kalau misalnya masih bisa didaur ulang, tetap harus ada pengadministrasiannya. Oke Pak, dalam menciptakan suasana sekolah yang nyaman, menyenangkan itu menurut Bapak kira-kira gambarannya seperti apa Pak? Sekolah yang menyenangkan, aman, terus gimana? Gambarnya seperti apa? Lingkungan. Oh lingkungan. Sama lingkungan, untuk siswa bagaimana nyaman nggak untuk siswa? Apakah terkait dengan program juga Pak? Program Ya sekolah? tentu program itu paling utama karena kita tidak bisa melaksanakan kegiatan tanpa program. Ya, gimana nih Pak? Ada satu lagi Pak. Nih dalam kepala sekolah yang didukung Bapak nih seperti apa dalam sekolah yang baik dan menyenangkan seperti apa? Kepala sekolah yang bagaimana itu? Ya tentunya yang kepala sekolah itu kan seorang ibaratnya manajer. Oh manajer. Jadi Bapak sepakat ya sekolah itu kepala sekolah itu yang mampu memanage. Ya. Di samping mempunyai kompeten dalam pendidikan, tapi harus bisa memanage. Oke Pak, terima kasih nih Pak atas wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Waalaikumsalam.